Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Kita mau bongkar rahasianya atau mau ajarin teman-teman semua biar bisa bikin pompa air tanpa listrik untuk yang 3 power begini ya teman-teman ya. Ini sekarang sudah naik airnya di ketinggian ini kurang lebih 2-3 meter lah ya teman-teman. Gitu. Nah ini naik bisa lebih tinggi lagi sebenarnya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan pompanya juga ya, besar pompanya. Nah ini input airnya ini agak bocor sebenarnya, ini enggak, kurang bagus sih sebenarnya, harus rapat teman-teman karena ganjil batunya mungkin agak geser-geser. Nah oke, ini input airnya dari bendungan di sana itu, jadi ada mata air di situ. Saya ambil pipanya di bawah ya, itu pipanya di bawah, jadi diambil dari dasar untuk mengalir ke sini. Itu dari 2 in dioper ke ini, ujungnya 1 in teman-teman nih, 1 in, jadi masuk sini. Oke, sekarang kita mau bahas bagaimana dia bisa menaikkan air dan mengapa kita harus pakai 3 power begini gitu teman-teman ya. Oke, sekarang oh ya, saya lupa masang ini teman-teman untuk bagian bawah kameranya. Saya mau langsung ini ya, bongkar rahasianya biar teman-teman bikin di rumah itu simple gitu, sangat gampang gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ribet gitu, nggak bingung cara bikinnya. Oke ya, sekarang saya mau jelasin. Ini pertama input air teman-teman ya, ini saya cabut. Nah, ini outputnya ya, outputnya ini yang ke atas selang tadi ya, yang naik ke atas nih. Nah ini input airnya ini segini nih, sebenarnya tadi harusnya rapat ya. Nah, ini dari bendungan yang di atas sana. Jadi ini kalau dilangsungin nggak bakal bisa teman-teman ya. Itu catatan penting biar teman-teman bisa memahamin semua ini. Itu nggak bakal bisa naik sendiri tanpa bantuan pompa air atau pompa hidram. Oke, sekarang saya pasang lagi. Atau sebelum saya pasang, saya mau tunjukin dulu klepnya ya. Ini klep swing check valve teman-teman ya. Swing check valve itu klepnya ada swing di dalamnya gitu, ada semacam katup. Dan biasanya mereka punya tanda panah begini nih. Ini tanda panah ini artinya arah aliran air ya. Artinya dia katupnya itu mengarahkan air ke sana untuk, tapi tidak bisa katupnya itu berbalik untuk nutup kalau air dari sana kembali gitu istilahnya gitu ya. Jadi si katupnya itu begini nih. Ya, kelihatan teman-teman ya. Nah ini katupnya dalamnya gitu. Nah yang sini juga sama sebenarnya. Ini cuma bedanya katup yang ini nih, dia ada ini teman-teman, ada seal karetnya dalamnya. Nah ini yang ada seal karetnya ini mereknya Hyoshi ini teman nih. Ya. Nah ini mereknya nih. Nah ini saya tunjukin dulu beberapa part-partnya biar teman-teman paham. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting, ini tabung teman-teman ya. Ini biasanya kalau di pompa listrik itu juga pakai ya teman-teman. Jadi dia semacam ya cuma tabung aja sih, isi kosong gitu, dimanfaatkan udaranya yang di dalamnya ini untuk bantu neken airnya gitu ya teman-teman. Nah untuk poin selanjutnya yang penting itu juga overshock dari 1 in ke setengah in ini untuk outputnya ya teman-teman. Jadi waktu kita pertama masukin begini, ini kalau saya bongkar begini ya, ini kan air masuk sini. Nah ini ganjel. Oke ya. Jadi kalau saya coba taruh kamera di sini biar lebih jelas. Jadi kalau klep yang lepas ini, ya kan kalau dalam airnya datang kan, karena klep yang di sini panahnya dipasang menghadap ke bawah, otomatis klepnya itu begini teman-teman. Saya coba ambil satu ya, jadi teman-teman bisa tahu nih. Nih. Jadi klepnya hantem ini, top. Nah gitu ya. Ini klepnya begitu tuh. Jadi kalau kita pasang begini, ya kan karena ada tekanan air dari input air ini akan menghantam gitu deh, nutup ya. Nah sebaliknya dengan yang satunya ini, dia katupnya buka dia. Kan tadi yang ini nutup nih, ini kebuka, makanya airnya ke sini kan, dari sini ke sini. Karena di sini nutup. Nah ini uniknya cara kerja ini dimanfaatkan
untuk bisa menggerakkan atau bisa bergerak sendiri gitu teman-teman ya. Kita coba ini dulu. Nah ini kita manfaatkan. Nah begini nih, tuh dia bisa mompa gitu. Jadi tanpa ada mompa begini, air nggak akan naik ke atas teman-teman ya. Itu catatannya penting itu. Jadi kalau nggak ada yang mompa begini, dia nggak bakal bisa. Nah masalahnya si klep ini nggak akan bisa bekerja otomatis kalau di sini nggak ada tekanan begini teman-teman. Ini ya, kalau ini nggak ada tekanan begini, tuh. Ini kalau nggak ada tekanan begini ya. Tuh. Ini kalau saya tekan begini dia ada gerakan otomatis dari si klep ini teman-teman nih. Tuh. Tuh, kalau saya tahan ini agak kenceng gitu. Nah, dia bisa bergerak. Tanpa begitu dia nggak bisa. Makanya kita harus pasang outputnya ini dengan selang yang naik ke atas gitu teman-teman. Artinya beban buat dia gitu, beban buat si ini. Kenapa harus pakai tabung? Ya tabung ini sebenarnya buat bantu dia nekan untuk ke atas ya. Tanpa ada tabung ini dia lumayan, getarannya juga lumayan kenceng teman-teman ya, nggak semut gitu. Ini kalau kita langsungin, kita coba ya langsungin ya teman-teman ya. Kita coba langsungin begini. Apa yang terjadi? Bisa teman-teman ya, tuh. Tapi lihatin nanti saya tunjukin ya. Bedanya tuh nih, lihatin gerak getarannya terlalu heboh nih teman-teman nih. Iya tuh. Tuh gerakan si selangnya juga sampai tuh goyang-goyang gitu tuh. Tapi nanti coba kita pasang tabung itu ya, teman-teman ya. Nanti kita pasang tabung, gimana bedanya. Tuh selangnya sampai goyang-goyang tuh. Tuh ya. Kita coba tunggu airnya naik apa enggak. Ini cenderungnya naiknya juga lama ya teman-teman ya. Tanpa ada tabung ini. Tuh, selangnya goyang-goyang. Airnya belum naik-naik juga. Nah itu bedanya ya teman-teman kalau nggak pakai tabung ya. Selangnya sampai goyang-goyang tuh. Oh naik juga airnya, tetap naik. Hanya tuh lihat teman-teman ya, lebih kecil teman-teman ya. Dan dia malah airnya kayak dundutan gitu. Oke, sekarang kita pasang ya pompa tabungnya ya. Teman-teman bisa liatin perbedaannya nanti. Tuh. Oke. Sekarang kita coba. Kamera saya jauhkan dulu. Saya buka. Oh, ternyata tekanannya juga memang kurang di sini teman-teman ya kalau tanpa tabung ya. Ternyata peran tabung ini sangat penting juga, sangat penting teman-teman. Ini kita pasang lagi tabung di sini. Kita taruh sini. Nah ini lebih, kita perhatiin deh ya teman-teman ya, apa namanya, hentakan selangnya ya teman-teman. Saya juga heran juga ini kenapa tuh selangnya ini yang tadi di sini tuh dia lebih ini. Nah ini sekarang tuh liatin cepet banget udah naik, tadi lama banget kan tuh. Dia sangat membantu menekan ya tuh. Dan airnya lebih stabil kan dibanding yang tadi tuh. Tuh ya. Saya bongkar semua rahasianya untuk pompa listrik 3 power ya. Oke, kenapa dia harus pakai 3 teman-teman? Ini saya tambahin lagi informasinya biar teman-teman lebih puas dengan video ini. Ini kenapa 3? Kalau saya tutup 1 begini, sebenarnya bisa juga ya 1 begini teman-teman ya. Cuma sama aja kayak orang dorong mobil ya, misalkan dorong mobil, dorong beban 3 orang sama 1 orang gitu intinya lah teman-teman ya.
Makanya semakin dicabang banyak begini, semakin besar dia tekanannya gitu, teman-teman. Ya, semakin banyak begini nih. Nah, tuh. Dia semakin banyak akan semakin memberikan dorongan ke sini nih lebih besar gitu di teman-teman ya. Memang diperhatikan juga input airnya ya. Kalau input airnya memadai seperti yang di sini ini cukup untuk menggerakkan 3 ya 3. Tapi kalau nggak cukup ya teman-teman jangan dipaksakan. Ya, tetap harus pakai 1 atau 2 saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ini kenapa harus 3 begini, dia hentakannya biar bareng besar gitu ke sininya. Jadi air yang naik juga lebih besar gitu ya dibandingkan 1. Oke, mudah-mudahan bongkar rahasia untuk pompa air tanpa listrik 3 power ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.